Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum kita masuk pada materi perkuliahan pertemuan kita yang ke-6 ini, sedikit akan saya bahas seperti yang lalu, diskusi terkait studi kasus singkat pada pertemuan yang kelima kalau tidak salah. Situasinya di mana seorang manajer memberikan umpan balik langsung kepada bawahan terkait proyek yang terlambat. Pendekatan digunakan sangat menentukan apakah umpan balik tersebut akan memperbaiki kinerja atau justru menimbulkan resistensi. Nah, umpan balik tidak boleh hanya menjadi alat koreksi, tetapi harus berfungsi sebagai ruang belajar dan perbaikan. Pertama, umpan balik konstruktif dimulai dari fokus pada fakta, bukan pada pribadi. Manajer perlu menjelaskan keterlambatan proyek berdasarkan data, tenggat yang terlewati, dampak pada tim, serta konsekuensi bagi klien atau organisasi. Nah, pendekatan berbasis fakta membantu percakapan tetap objektif dan menghindari kesan menyalahkan individu. Kemudian yang kedua, manajer perlu menggunakan komunikasi yang jelas dan empatik. Umpan balik sebaiknya disampaikan dengan bahasa yang lugas, tetapi tetap menghargai perasaan bawahan. Nada bicara harus menunjukkan bahwa tujuan utama adalah membantu, bukan menghakimi. Empati menciptakan ruang aman sehingga bawahan lebih terbuka untuk berdiskusi tentang kendala yang mereka hadapi. Kemudian yang ketiga, umpan balik yang baik selalu disertai eksplorasi penyebab keterlambatan. Manajer dapat mengajukan pertanyaan terbuka seperti contoh, apa hambatan utama yang membuat timeline tidak terpenuhi? Pendekatan dialog seperti ini mengubah umpan balik menjadi percakapan dua arah yang mendorong bawahan untuk merefleksikan proses kerja mereka. Seperti itu. Kemudian yang keempat, perlu ada rencana perbaikan yang disusun bersama. Umpan balik konstruktif tidak berhenti pada identifikasi masalah saja. Manajer harus membantu bawahan menemukan solusi. Misalnya penyusunan ulang timeline, kemudian pendampingan, pembagian tugas yang lebih jelas, atau dukungan sumber daya tambahan. Ketika rencana perbaikan disepakati bersama, bawahan memiliki rasa memiliki dan motivasi untuk memperbaiki kinerjanya. Kemudian yang kelima, manajer perlu memberikan dorongan positif mengenai potensi perbaikan. Penegasan bahwa bawahan mampu memperbaiki kinerjanya membuat pesan utama balik diterima dengan lebih baik. Penguatan positif ini juga mengurangi tekanan dan membuka ruang bagi perubahan perilaku yang lebih sehat. Nah, kalau kita berbicara kepada kasus ini, menunjukkan bahwa umpan balik konstruktif bukan sekedar menyampaikan kekurangan,
tetapi proses membangun solusi pertama. Solusi bersama ini ketika dilakukan dengan empati, kejelasan, dan fokus pada pengembangan, umpan balik menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kinerja dan memperkuat hubungan kerja. Kemudian saya lanjut sedikit mengulas tentang pertanyaan diskusi yang pertama, apa kelebihan utama dari umpan balik 360 derajat? Untuk memperdalam pemahaman mengenai mekanisme umpan balik dalam manajemen kinerja, kita masuk ke dua pertanyaan diskusi yang sering muncul dalam praktik organisasi modern. Jadi kalau umpan balik 360 derajat ini memberikan gambaran kinerja yang jauh lebih lengkap karena berasal dari berbagai sumber. Atasan, rekan kerja, bawahan, bahkan mitra eksternal. Keunggulan utamanya ada pada perspektif yang menyeluruh. Individu tidak hanya menilai dari satu sudut pandang, sehingga potensi bias penilaian berkurang. Selain itu, 360 derajat ini juga membantu karyawan ataupun pegawai ataupun individu memahami bagaimana perilaku mereka mempengaruhi orang lain di lingkungan kerja. Nah, pendekatan ini juga mendorong kesadaran diri, memperkaya proses pengembangan, dan menciptakan budaya yang lebih terbuka serta kolaboratif. Kemudian pertanyaan diskusi yang kedua, bagaimana mengatasi tantangan dalam memberikan umpan balik? Tantangan terbesar biasanya terletak pada komunikasi, baik ketidaknyamanan dalam menyampaikan kritik maupun kekhawatiran si pegawai ataupun individu dalam menerimanya. Untuk mengatasinya seperti apa? Organisasi perlu membangun budaya yang terbuka dan aman secara psikologis. Manajer harus dilatih menggunakan bahasa yang jelas tanpa menyalahkan. Fokus pada perilaku, bukan pribadi, dan menyampaikan umpan balik secara tepat waktu. Selain itu, penting untuk menggabungkan kritik dengan solusi ataupun dukungan agar pesan tidak berhenti pada penilaian, tetapi berubah menjadi dorongan perkembangan individu. Konsistensi dan empati adalah kunci agar umpan balik diterima dengan baik dan benar-benar menghasilkan perubahan perilaku. Next slide. Kita masuk pada pembelajaran yang sekarang. Tujuan pembelajaran perbaikan kinerja yang pertama, memahami konsep perbaikan kinerja, menjelaskan pentingnya perbaikan kinerja berkelanjutan, kemudian menguraikan rencana dan ruang lingkup perbaikan kinerja, kemudian mengidentifikasi permasalahan dalam perbaikan kinerja, yang terakhir adalah menjelaskan proses pertemuan perbaikan kinerja. Next, kita masuk pada slide yang ketiga. Perbaikan kinerja ini merupakan konsep inti dalam manajemen modern. Karena setiap organisasi, baik kecil maupun organisasi besar, tidak akan mampu bertahan tanpa upaya untuk terus meningkatkan cara kerjanya. Perbaikan kinerja diartikan sebagai upaya sistematis untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas kinerja pada level individu, tim, maupun organisasi. Kata sistematis menjadi kunci penting, artinya seperti ini. Perbaikan kinerja tidak dilakukan secara spontan ataupun reaktif, tetapi melalui proses yang terstruktur.
mulai dari identifikasi masalah, analisis akar persoalan, penetapan strategi, hingga evaluasi dampak perbaikan. Nah, pendekatan ini memastikan bahwa perubahan yang dilakukan bukan sekedar tambal sulam, tetapi benar-benar memperbaiki cara kerja dari akarnya. Kemudian, perbaikan kinerja juga mencakup 3 dimensi utama. Yang pertama, efektivitas, yaitu kemampuan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jika individu atau tim bekerja keras, tetapi tidak mencapai sasaran, maka perbaikan diperlukan untuk menyelaraskan tujuan dan strategi. Kemudian yang kedua, efisiensi. Ini bagaimana pekerjaan diselesaikan dengan penggunaan sumber daya yang optimal. Waktu, tenaga, dan biaya. Itu kuncinya. Kemudian yang ketiga, kualitas. Kualitas ini memastikan bahwa hasil kerja tidak hanya selesai, tetapi memenuhi standar yang diharapkan organisasi maupun publik ataupun pelanggan. Nah, bagaimana pada level individu? Perbaikan kinerja bisa berarti meningkatkan kompetensi, bisa meningkatkan ataupun penguatan disiplin, atau pengelolaan waktu yang lebih baik. Pada level tim, perbaikan dapat berupa koordinasi yang lebih efektif, distribusi tugas yang lebih jelas, atau pola komunikasi yang lebih terbuka. Sementara pada level organisasi, perbaikan kinerja itu menyangkut desain sistem kerja, proses bisnis, budaya organisasi, dan juga pemanfaatan teknologi. Nah, pemahaman ini menjadi pijakan awal bagi Bapak Ibu sekalian untuk melihat bahwa kinerja bukan sesuatu yang statis. Kinerja selalu dapat ditingkatkan, diperbaiki, dan disempurnakan melalui proses yang terencana dan berkelanjutan. Organisasi yang berhasil adalah organisasi yang mampu melakukan perbaikan kinerja secara konsisten, bukan hanya saat terjadi masalah. Gitu ya. Next, pentingnya perbaikan kinerja berkelanjutan. Perbaikan kinerja berkelanjutan menjadi fondasi penting bagi organisasi modern yang ingin tetap relevan dan mampu bersaing di tengah perubahan yang cepat. Konsep ini tidak hanya berbicara tentang memperbaiki masalah sesaat, tetapi membangun pola kerja yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, organisasi tidak menunggu masalah muncul baru bergerak, melainkan secara proaktif mencari cara untuk menjadi lebih baik setiap hari. Alasan pertama mengapa perbaikan berkelanjutan penting adalah meningkatkan daya saing organisasi. Ini dapat saya perjelas seperti ini. Di era global yang kompetitif, keunggulan tidak lagi datang dari aset fisik semata, tetapi dari kemampuan organisasi untuk belajar, kemampuan organisasi untuk beradaptasi, kemampuan organisasi untuk memperbaiki proses kerjanya. Organisasi yang mampu meningkatkan kinerjanya secara terus-menerus akan bergerak lebih cepat, lebih efisien, dan lebih inovatif daripada pesaingnya.
Kemudian alasan kedua adalah mengurangi kesalahan dan inefisiensi. Nah, ketika perbaikan kinerja dilakukan secara rutin, organisasi dapat menemukan pola masalah yang sering terjadi, baik dalam alur kerja, penggunaan teknologi, maupun koordinasi antar bagian. Dengan memperbaiki proses tersebut, organisasi dapat menekan pemborosan waktu, biaya, dan tenaga. Dampaknya jauh lebih besar daripada menunggu insiden besar baru mengambil tindakan terlambat. Kemudian alasan ketiga adalah meningkatkan kepuasan pelanggan atau pelayanan publik lah ya. Perbaikan kinerja yang konsisten akan menciptakan layanan atau produk yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih andal. Ketika pelanggan merasakan kualitas yang meningkat, tingkat kepuasan dan loyalitas mereka ikut juga naik. Dalam pasar yang penuh pilihan, kepuasan pelanggan menjadi penentu utama keberlangsungan bisnis. Kemudian alasan keempat adalah mengembangkan budaya kerja yang produktif. Ketika perbaikan menjadi bagian dari rutinitas organisasi, individu atau pegawai ataupun karyawan terdorong untuk berpikir kritis, mengambil inisiatif, dan mencari solusi. Budaya seperti ini menghasilkan tim yang adaptif, kreatif, dan tidak mudah puas dengan kinerja biasa-biasa saja. Organisasi dengan budaya perbaikan berkelanjutan biasanya memiliki karyawan ataupun individu ataupun pegawai yang lebih engaged dan merasa dihargai kontribusinya. Jadi secara keseluruhan, perbaikan kinerja berkelanjutan bukan sekedar strategi operasional, tapi sebuah mentalitas organisasi yang terus memperbaiki diri akan lebih siap menghadapi perubahan, lebih percaya diri dalam persaingan, dan lebih mampu memenuhi kebutuhan pelanggan dari waktu ke waktu. Next. Rencana perbaikan kinerja. Kalau kita berbicara kepada rencana perbaikan kinerja, ini merupakan alat penting dalam manajemen kinerja modern. Terutama apa? Ketika individu, tim, atau organisasi belum mencapai standar yang ditetapkan. Nah, dokumen ini tidak dibuat untuk menghukum, tetapi untuk membantu mengarahkan proses perbaikan secara sistematis dan terukur. Karena itu, rencana perbaikan kinerja perlu disusun dengan jelas, realistis, dan didukung oleh komitmen kedua belah pihak antara manajer dan individu atau manajer dengan karyawan atau pegawai. Pada dasarnya, rencana perbaikan kinerja adalah sebuah dokumen yang memuat langkah-langkah konkret untuk memperbaiki kinerja yang kurang optimal. Jadi fokusnya bukan pada menyalahkan, tetapi pada mencari solusi. Di dalamnya biasanya terdapat identifikasi masalah kinerja, target yang harus dicapai, batas waktu pencapaian, dukungan yang diberikan organisasi, serta indikator keberhasilan yang dapat dievaluasi. Nah, rencana ini penting untuk menjaga proses perbaikan tetap terarah.
Tanpa dokumen yang jelas, perbaikan kinerja hanya menjadi himbauan umum tanpa dampak nyata. Dengan adanya rencana tertulis, individu atau karyawan atau pegawai memahami ekspektasi dengan lebih baik dan dapat memprioritaskan tugas sesuai arah yang telah disepakati. Lebih jauh, rencana perbaikan kinerja juga menjadi alat komunikasi yang efektif antara atasan dan bawahan. Proses pembuatannya mendorong percakapan terbuka mengenai hambatan, kapasitas kerja, kebutuhan pelatihan, hingga penyesuaian beban tugas. Dengan demikian, rencana ini bukan hanya untuk meningkatkan performa individu, tetapi juga memperbaiki sistem atau kondisi kerja yang mungkin menjadi penyebab lemahnya kinerja. Nah, dalam praktiknya, rencana perbaikan kinerja biasanya mencakup beberapa komponen kunci. Yang pertama, identifikasi masalah kinerja secara spesifik, bukan pernyataan umum. Ya, langsung kepada poin persoalan. Yang kedua, tujuan perbaikan yang terukur agar kemajuan mudah dipantau. Yang ketiga, timeline atau tenggat waktunya harus realistis, masuk akal, bisa dikerjakan. Kemudian dukungan organisasi, seperti melaksanakan pelatihan, mentoring, atau penyesuaian alat kerja. Yang terakhir, metode evaluasinya untuk menilai apakah perbaikan sudah tercapai. Nah, melalui rencana yang terstruktur, proses perbaikan kinerja menjadi lebih objektif, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu sekalian dapat melihat bahwa rencana ini bukan sekedar formalitas administrasi, tetapi menjadi alat strategis yang membantu organisasi menjaga kualitas dan produktivitasnya. Next. Oke, kriteria rencana perbaikan kinerja. Kalau kita berbicara kepada kriteria rencana perbaikan kinerja, ini merupakan rencana perbaikan kinerja benar-benar efektif. Dokumen tersebut harus memenuhi sejumlah kriteria penting. Tanpa kriteria yang jelas, rencana perbaikan hanya akan menjadi daftar harapan yang tidak pernah terwujud. Karena itu, organisasi perlu memastikan bahwa setiap rencana perbaikan disusun dengan standar yang terukur dan realistis. Kriteria pertama adalah rencana perbaikan harus spesifik dan terukur. Artinya apa? Apa yang ingin diperbaiki tidak boleh dijelaskan secara umum. Contohnya, meningkatkan disiplin atau memperbaiki komunikasi. Pernyataan tersebut terlalu abstrak. Rencana harus menyebutkan perilaku atau output apa yang harus berubah, serta indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilannya apa. Dengan spesifik dan terukur, perkembangan kinerja dapat dipantau secara objektif. Kemudian kriteria yang kedua adalah realistis dan dapat dicapai. Perbaikan kinerja tidak akan berhasil jika target yang diberikan terlalu tinggi atau tidak sejalan dengan kapasitas dan sumber daya yang tersedia.
Rencana yang realistis tetap menantang pastinya, tetapi masih dalam batas kemampuan si individu untuk mencapainya dengan dukungan sumber daya yang memadai tentunya. Ini penting agar individu tidak merasa tertekan atau gagal sejak awal. Kemudian kriteria yang ketiga adalah berorientasi pada hasil. Fokus rencana perbaikan bukan sekedar pada aktivitas, tetapi pada outcome. Misalnya apa? Bukan hanya mengikuti pelatihan, tetapi meningkatkan akurasi laporan hingga mencapai standar yang ditentukan. Orientasi hasil membuat rencana tersebut lebih relevan dengan tujuan organisasi dan dapat menunjukkan dampak nyata dari perbaikan yang dilakukan. Kemudian kriteria yang keempat, memiliki batas waktu yang jelas. Tanpa timeline, perbaikan kinerja akan berjalan tanpa arah dan sulit dievaluasi. Tenggat waktu membantu menentukan kapan progres harus dilihat, kapan evaluasi dilakukan, dan kapan keputusan lanjutan perlu diambil. Deadline juga menjaga akuntabilitas dan mendorong individu tetap fokus pada target perbaikannya. Nah, keempat kriteria yang sudah saya sampaikan ini memastikan bahwa rencana perbaikan kinerja tidak hanya menjadi dokumen administrasi, tetapi alat manajemen yang benar-benar menghasilkan perubahan. Bapak Ibu sekalian dapat melihat bahwa standar ini mirip dengan prinsip SMART yang sering digunakan dalam penyusunan tujuan kerja. Dengan kriteria yang tepat, kemudian proses perbaikan akan lebih terarah, terpantau, dan menghasilkan dampak nyata dalam produktivitas organisasi. Next. Oke, kita bisa lihat pada ruang lingkup perbaikan kinerja. Perbaikan kinerja ini tidak hanya berlaku pada satu level saja. Dalam organisasi modern, upaya meningkatkan kinerja harus dilakukan secara menyeluruh. Mulai dari individu, tim, hingga organisasi sebagai keseluruhan. Memahami ruang lingkup ini penting. Agar apa? Agar Bapak Ibu sekalian dapat melihat bahwa perbaikan kinerja adalah proses yang dinamis dan saling terhubung. Kita masuk pada level individu. Perbaikan kinerja berfokus pada peningkatan keterampilan individu, kompetensinya, dan perilaku kerjanya. Contohnya apa? Contohnya meliputi peningkatan kemampuan teknis, penguatan komunikasi, terus bagaimana manajemen waktu, atau bagaimana penyesuaian perilaku agar sesuai dengan standar organisasi. Nah, ketika individu berkembang, kualitas output meningkat dan kontribusi terhadap tim menjadi lebih optimal pastinya. Kita masuk pada level tim. Ruang lingkup perbaikan kinerja mencakup peningkatan koordinasi dan kolaborasi. Banyak masalah kinerja bukan muncul dari individu, tapi dari cara tim bekerja bersama. Perbaikan di level ini dapat meliputi penyelarasan tujuan tim, pembagian tugas yang lebih jelas, penggunaan alat kolaborasi digital, serta peningkatan komunikasi lintas fungsi. Tim yang harmonis dan terkoordinasi dengan baik
mampu menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat dan akurat pasti. Kita masuk pada level organisasi. Perbaikan kinerja menyentuh aspek yang lebih luas seperti sistem, kemudian apa? Prosedur, kemudian budaya kerja. Organisasi harus mengevaluasi apakah proses internal mendukung efektivitas atau justru menjadi hambatan. Perbaikan dapat berupa penyederhanaan birokrasi, implementasi teknologi baru, kemudian penyusunan ulang SOP, hingga perubahan budaya kerja agar lebih adaptif dan inovatif. Perbaikan di level organisasi bersifat strategis. Karena apa? Mempengaruhi seluruh unit dan individu ataupun karyawan itu. Jadi melalui 3 ruang lingkup ini terlihat bahwa perbaikan kinerja adalah proses yang saling bertautan, saling terkait. Individu yang kuat membentuk tim yang solid, dan tim yang produktif menjadi pilar organisasi yang unggul. Sebaliknya, jika sistem organisasi tidak mendukung perubahan, individu dan tim sulit mencapai kinerja optimal. Next slide. Kita masuk pada slide ke-8. Permasalahan dalam perbaikan kinerja. Nah, dalam prakteknya, perbaikan kinerja tidak selalu berjalan mulus. Banyak organisasi memiliki niat baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Tetapi langkah-langkahnya terhambat oleh berbagai kendala internal sendiri. Memahami permasalahan ini penting agar apa Bapak Ibu? Agar Bapak Ibu bisa melihat tantangan nyata di lapangan dan tidak hanya memahami teori idealnya saja. Nah, permasalahan pertama adalah kurangnya komitmen dari pimpinan atau karyawan. Ini penting bagi Bapak Ibu calon pemimpin semuanya. Perbaikan kinerja membutuhkan dukungan penuh dari semua pihak, terutama pimpinan sebagai role model. Jika pimpinan tidak memberikan contoh atau tidak konsisten dalam mendorong perbaikan, individu pun cenderung mengabaikan proses tersebut. Sebaliknya, jika individu tidak berkomitmen, rencana perbaikan hanya akan menjadi dokumen tanpa implementasi. Komitmen adalah fondasi dari seluruh proses perubahan. Kemudian yang kedua, permasalahannya adalah sumber daya yang terbatas. Perbaikan kinerja sering membutuhkan pelatihan, perangkat baru, atau dukungan sistem yang memadai. Ketika sumber daya finansial, waktu atau tenaga ahli terbatas, organisasi pasti kesulitan melakukan intervensi yang efektif. Sumber daya yang kurang juga membuat proses perbaikan berjalan lambat dan tidak berkelanjutan. Permasalahan yang ketiga adalah resistensi terhadap perubahan. Ini adalah tantangan klasik dalam manajemen kinerja. Banyak individu merasa nyaman dengan cara kerja lama atau takut gagal ketika diminta mencoba pendekatan baru. Ini dia persoalannya. Resistensi bisa muncul dalam bentuk penolakan halus. Kemudian kurangnya partisipasi atau bahkan sekedar menjalankan instruksi secara minimal tanpa manajemen perubahan yang baik. Dalam hal ini komunikasi, edukasi, dan dukungan. Proses perbaikan akan terus terhambat. Kemudian permasalahan yang keempat, kurangnya monitoring dan evaluasi.
Monef ini penting di semua organisasi. Banyak organisasi semangat ketika menyusun rencana perbaikan, tetapi tidak melakukan pemantauan yang konsisten. Akibatnya apa? Tidak ada data untuk melihat apakah perkembangan terjadi atau tidak. Tanpa evaluasi berkala, organisasi tidak bisa mengidentifikasi hambatan baru, tidak bisa menyesuaikan strategi, dan akhirnya perbaikan berhenti di tengah jalan. Nah, keempat permasalahan ini menunjukkan bahwa perbaikan kinerja bukan hanya soal teknik, tetapi soal komitmen, budaya kerja, dan manajemen perubahan. Ketika organisasi memahami tantangan ini dan mampu mengatasinya, proses perbaikan akan lebih menjadi efektif dan berkelanjutan. Next. Bagaimana strategi mengatasi permasalahan kinerja? Jadi setelah memahami berbagai hambatan yang sering muncul dalam proses perbaikan kinerja, langkah selanjutnya adalah melihat strategi apa saja yang dapat dilakukan organisasi untuk mengatasinya. Strategi ini penting karena tanpa pendekatan yang tepat, proses perbaikan hanya menjadi konsep, bukan perubahan nyata. Ya. Strategi yang pertama adalah membangun komitmen manajemen dan individu atau karyawan atau pegawai. Komitmen tidak muncul begitu saja. Ia harus dibangun secara sadar melalui apa? Kepemimpinan yang konsisten dan keteladanan yang nyata. Nah, pemimpin ini atau pimpinan perlu menunjukkan bahwa perbaikan kinerja adalah prioritas, bukan sekedar program administrasi. Ketika manajemen memberikan dukungan yang jelas, baik itu melalui kebijakan maupun tindakan sehari-hari, individu akan lebih mudah terlibat dan merasa memiliki tanggung jawab dalam proses perubahan itu sendiri. Strategi yang kedua adalah menyediakan pelatihan dan sumber daya yang memadai. Banyak masalah kinerja muncul bukan karena kurangnya motivasi, tetapi karena individu tidak mendapat keterampilan atau alat kerja yang diperlukan. Pelatihan teknis, coaching perilaku kerja, mentoring, hingga penyediaan perangkat kerja yang lebih efektif dapat mempercepat proses perbaikan. Organisasi perlu melihat pelatihan bukan sebagai biaya, tetapi sebagai investasi terhadap kualitas sumber daya manusia. Strategi yang ketiga adalah menerapkan komunikasi yang efektif. Perbaikan kinerja membutuhkan komunikasi yang terbuka, yang jujur, dan berkelanjutan. Individu perlu memahami alasan perubahan, tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi, serta harapan yang ditujukan kepada mereka. Tanpa komunikasi yang jelas, individu hanya melihat perubahan sebagai tekanan atau bahkan ancaman. Komunikasi yang efektif membantu trust, kepercayaan, mengurangi resistensi, dan membuka ruang dialog antar atasan dan bawahan. Kemudian strategi yang keempat, melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan, MONEF yang berkelanjutan. Monitoring bukan sekedar mengecek
apakah target tercapai, tetapi memastikan bahwa proses perbaikan berjalan ke arah yang benar. Evaluasi berkala membantu organisasi melihat progres, mengidentifikasi hambatan baru, dan menyesuaikan strategi jika diperlukan. Monef juga menjaga momentum perubahan sehingga perbaikan tidak berhenti di tengah jalan. Nah, keempat strategi ini menunjukkan bahwa perbaikan kinerja adalah proses yang memerlukan kolaborasi, proses yang memerlukan komitmen, proses yang memerlukan ketekunan. Ketika organisasi mampu menerapkan secara konsisten, proses perbaikan tidak lagi menjadi proyek sekali jalan, tetapi bagian dari budaya kerja itu sendiri. Next. Kita masuk kepada slide yang ke-10. Pertemuan perbaikan kinerja. Pertemuan perbaikan kinerja ini salah satu langkah yang paling penting dalam proses manajemen kinerja, terutama ketika performa karyawan tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pertemuan ini bukan ruang untuk menyalahkan, tetapi ruang untuk berdialog, memahami akar masalah, dan menyusun langkah perbaikan yang realistis. Karena itu, pertemuan perbaikan kinerja harus dilakukan secara terencana, secara terstruktur, dan dengan pendekatan yang menghargai martabat individu. Pada dasarnya, pertemuan perbaikan adalah sesi formal antara atasan dan bawahan untuk membahas masalah kinerja yang muncul. Pembahasan dapat mencakup keterlambatan pekerjaan, bisa juga penurunan kualitas output, atau kesalahan yang berulang, hingga apa? Perilaku kerja yang tidak sesuai standar organisasi. Jadi tujuan utamanya adalah dari pertemuan ini menciptakan kesepahaman tentang apa yang perlu diperbaiki dan bagaimana cara mencapainya. Itu kuncinya. Nah, pertemuan ini biasanya dimulai dengan klarifikasi masalah secara objektif. Atasan menyampaikan data atau contoh konkret terkait masalah kinerja, bukan opini atau asumsi personal. Dengan cara ini, bawahan dapat memahami persoalan secara jelas tanpa terasa diserang secara pribadi. Setelah masalah terlihat jelas, sesi berlanjut pada diskusi dua arah, di mana bawahan memberikan kesempatan menjelaskan hambatan yang mereka alami. Bagian paling penting dari pertemuan perbaikan kinerja adalah penyusunan rencana perbaikan yang disepakati bersama. Rencana ini mencakup tujuan perbaikan yang terukur, langkah-langkah tindakan yang harus dilakukan, tenggat waktunya, serta dukungan yang diberikan oleh organisasi. Contohnya apa? Dimaksudkan pelatihan, mentoring, atau penyesuaian beban kerja. Dengan adanya kesepakatan bersama, kedua pihak menjadi bertanggung jawab atas keberhasilan proses perbaikan. Selain itu, pertemuan perbaikan kinerja perlu dilakukan dengan pendekatan empatik. Atasan harus memastikan bahwa
suasana percakapan tidak mengintimidasi, tetapi mendorong keterbukaan dan kerjasama. Ketika karyawan merasa didukung ataupun individu merasa didukung, mereka lebih mudah menerima masukan dan termotivasi untuk memperbaiki performanya. Nah, secara umum, secara keseluruhan, pertemuan perbaikan kinerja ini mekanisme penting untuk menjaga kualitas kerja dan mengembangkan potensi karyawan ataupun individu ataupun pegawai. Pertemuan ini bukan sekedar formalitas, tapi bagian dari budaya kerja yang sehat, di mana masalah dibahas secara terbuka dan solusi dirancang bersama. Oke, kita masuk kepada studi kasus. Seperti biasa, saya selalu memberikan studi kasus. Ya, silakan Bapak Ibu nanti untuk membahas dan akan saya poles ulang ataupun akan saya review pada pertemuan selanjutnya. Kemudian di sini juga saya memberikan pertanyaan diskusi juga. Tapi ini menjadi tugas perorangan, walaupun ini bisa didiskusikan. Ya, mengapa perbaikan kinerja harus dilakukan secara berkelanjutan? Kemudian, apa hambatan terbesar dalam implementasi perbaikan kinerja? Oke, Bapak Ibu sekalian, saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Apabila ada yang perlu dipertanyakan, bisa langsung seperti biasa japri ke nomor saya. Mohon maaf apabila ada ucapan dan kata-kata yang kurang berkenan. Sampai bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu.